Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat Komsel Philadelphia. Kita ada sampai saat ini semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini sebelum kita memulaikan ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami ya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, biarlah semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Bahkan kami berdoa buat setiap para pelayan yang ada ya Tuhan, bahkan hamba memimpin puji-pujian Mas dalam hadirat-Mu, bahkan sampai pemberitaan firman-Mu ya Aku berkati, Engkau rapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah semuanya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian berkata, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan setia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan setia. Angkatlah panji-Mu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan perketia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan setia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan setia. Angkatlah suara-Mu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan setia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan setia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan setia. Angkatlah suara-Mu bersoraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan setia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, 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 mari kita puji Dia.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita kembali. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita angkat pujian berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami, urapi kami, lawati kami ya Tuhan. Biarlah firman kami dengar pada malam hari ini mengingatkan kami kembali, menguatkan kami kembali ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan semuanya berasal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya anggota Komsel atau siapapun yang menikmati saluran ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Allah pada malam hari ini, yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke 117 ayat 2. Mazmur 117 ayat 2, firman Allah berkata, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Firman Allah pada malam hari ini mengingatkan kepada kita betapa hebat Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya berharap semua kita berada dalam lindungan Tuhan. Kalau kita mau merenungkan dan mengingat kembali kasih Allah dalam hidup ini, sampai kapanpun saya rasa kita tak sanggup menghitung dan mengukurnya. Kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita. Kemanapun kita berada, Tuhan juga ada. Ketika kita bekerja, Tuhan ada. Ketika kita berjalan maupun kita berkendaraan, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Dia siap menjaga kita, Dia siap melindungi kita,
Bahkan Tuhan itu selalu siap untuk memberkati kita, sehingga kita tidak mampu mengukur, ya, menjaga dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan mujizat. Dan sampai hari ini kita tetap masih menerima mujizat-mujizat dan kemurahan Allah. Anugerah yang terbesar yang Tuhan buat dalam hidup kita, di mana keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita buka dalam kebenaran firman Allah, Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Efesus 3 ayat 18 berkata, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, suatu ungkapan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan kepada kita semua yang ada sampai pada malam hari ini. Paulus berdoa supaya kita semua bersama-sama, bahkan orang-orang percaya dimanapun berada, supaya kita memahami siapakah Tuhan kita, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih-Nya kepada kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau jadi orang percaya, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Kita harus mengingat betapa baiknya Tuhan itu. Ada lagu berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, kadang kala kita menyadari Allah itu baik dalam kehidupan kita, itu tanda kita meyakini bahwa benar-benar Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, maka kita punya rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Artinya kalau dalam kehidupan kita mengingat kebaikan Tuhan, berarti kita masih bisa renungkan, iya, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Sehingga karena ada ungkapan dalam hati kita. Tetapi saudara, hari-hari ini sebagai orang percaya, apakah kita masih mengingat kebaikan Tuhan? Atau kita sering mengingat-ingat masalah-masalah kita? Yang kita ingat hanyalah masalah-masalah kita, kesukaran yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Mungkin omset kita mulai menurun, mungkin ada yang mengalami PHK atau ada yang dirumahkan, ya. Pendapatan kita mulai berkurang, karir kita sudah di ujung tanduk, ya. Atau apa saja yang membuat kita merasa cemas, khawatir, bimbang akan kehidupan ini. Apalagi dengan adanya COVID ini ya, beberapa bulan ini saudara ya, seakan ekonomi itu seakan ambruk, hancur, ya. Tapi kita bersyukur sebagai orang percaya, kita tetap masih dilindungi oleh Tuhan, masih dijaga oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, manakah yang lebih besar? Masalah yang kita hadapi atau kasih Tuhan yang telah kita terima? Ya. Jika kita mau jujur, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun. Masalah apapun, persoalan apapun, ingat kita masih punya Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah kita. Tuhan yang lebih besar dari persoalan hidup kita. Ya. Untuk itu mari kita tetap mengingat akan kebaikan Tuhan. Dengan mengingat akan kebaikan Tuhan, ada satu motivasi atau satu dorongan dalam hidup kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Ternyata kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasa damai, ada ketenangan. Makanya kita harus tetap cari Tuhan dalam kondisi apapun, saudara. Saudara tetap cari Tuhan. Kesulitan apapun yang saudara hadapi, tetap cari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Hanya Tuhanlah yang mampu memberi kita kemenangan. Hanya Tuhanlah yang akan membuat kita ada sukacita.
Jangan lari kepada siapa-siapa, hanya lari kepada Tuhan. Berdoa meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang penuh dengan kuasa. Saudara, kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Ketika dia merespon apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, dia mengambil satu sikap yang benar. Dalam Mazmur 9 ayat 2, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Daud menyadari keberadaannya. Kalau dia bisa ada, dia bisa nyata dalam kehidupannya, semua yang dia miliki, semua yang dia dapat, itu karena kebaikan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahkan dia mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur dengan segenap hati kita. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai sesuatu karya yang dia terima. Kalau kita sebagai orang percaya, kita bersyukur keberadaan kita, artinya kita masih menghargai Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan masih memberi kita suatu kepercayaan untuk kita bisa hidup, kita masih bisa beraktivitas, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Seharusnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Raja Daud tidak berhenti sebatas mengucap syukur. Ia juga rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang lain. Artinya, di mana ketika dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mau ceritakan juga kepada orang lain, di mana supaya orang lain bisa menikmati, mereka bisa melihat akan karya Tuhan yang lebih besar. Kasih Tuhan yang hebat mendorong Raja Daud semakin dekat dengan Tuhan, mengenal dengan lebih sungguh-sungguh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seharusnya masalah itu bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Persoalan itu jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru dengan adanya masalah, dengan adanya persoalan hidup, kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Lebih dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat kebenaran renungan firman Allah pada malam hari ini, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita masih tetap mengingat kasih Allah dalam hidup kita, dan kita mengucap syukur, dan kita mengambil satu tindakan di mana kita lebih dekat dengan Tuhan? Kita mengambil satu peluang yang ada kesempatan untuk kita lebih maju lagi dengan Tuhan? Atau kita hanya berdiam diri aja, menunggu nasib yang terjadi? Pilihan ada di tangan saudara. Tapi saya percaya sebagai orang percaya, sebagai orang yang cinta kepada Tuhan, pilihan kita adalah di mana kita merespon kebaikan Tuhan dengan cara kita bersyukur, kita menyembah Tuhan, kita datang di hadirat Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita semua kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan, hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini, sehingga dalam kehidupan kita mari kita tetap andalkan Tuhan, dan jangan lupa kita tetap bahagia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada malam hari ini dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya kasih karunia Allah tetap menyertai dalam kehidupan kami. Engkau melihat dan mengenal setiap hati kami Bapa. Untuk itu Engkau yang memberkati kami semua, keluarga Komsel Philadelphia Tuhan Engkau berkati. Dalam aktivitas mereka Tuhan Engkau menjadi penolong. Apabila ada yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang, yang punya masalah Engkau beri mereka jalan keluar. Bahkan kami semua yang mendengar dan melihat siaran ini Tuhan, apapun keberadaan kami datang kepadamu Bapa. Kiranya kasih karunia Allah
melimpahi dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Sehingga dengan situasi kondisi yang terjadi, kami tetap semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin berharap hanya kepada Engkau Bapa, karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat. Kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita melimpahi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Biarlah kita terima berkat damai sejahtera, sukacita, pengharapan, bahkan penghiburan, cinta kasih sayang daripada Allah Roh Kudus, persekutuan yang indah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput gereja Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, bahkan pelayananmu, imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.